Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erika Putri Saryosa, NIM 3319039. Mewakili dari kelompok 11 yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Nafi, NIM 3319016. Yang kedua ada Muhammad Syafiq Ni'amul Maula, NIM 3319025. Terus ada Hasna Fitriani, NIM 3319026. Dan saya sendiri Dwi Erika Putri Saryosa, NIM 3319039. Maaf, di situ ada typo sedikit ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori kepribadian Golden Allport, mengenai keunikan individu dan Hans Eysenck. Ya, yang pertama, siapa sih Golden Allport tersebut? Golden tersebut lahir pada 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Ibunya Nellie Louise Allport adalah seorang guru dan ayahnya John E. Allport adalah seorang pengusaha yang kemudian memutuskan untuk menjadi seorang dokter. Ibu Allport sangat taat terhadap agamanya sehingga ajaran tersebut diterapkan kepada kehidupan rumah tangganya. Allport melakukan perjalanan ke Istanbul, Turki untuk mengajar filsafat dan ekonomi. Setelah 1 tahun mengajar, ia kembali ke Harvard untuk menyelesaikan studinya. Allport meraih gelar PhD psikologi pada tahun 1922, dilanjutkan pada tahun 1922 sampai 1924. Ia melanjutkan sekolahnya di luar negeri, yaitu Berlin. Yang kedua ada Hans Eysenck. Dia lahir di Jerman pada tanggal 2 Maret 1916. Ayahnya adalah seorang aktor yang bercerai dengan ibunya saat dia berusia 2 tahun. Beliau kemudian dirawat oleh neneknya. Dia hidup bersama neneknya sampai usia 18 tahun. Ketika Nazi mulai berkuasa, dia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London tahun 1940 selama Perang Dunia Kedua. Dia bekerja sebagai psikolog di bagian gawat darurat perang. Nah, kemudian ada kepribadian menurut Allport. Allport tidak setuju dengan teori psikoanalisis. Menurutnya, manusia normal adalah makhluk yang rasional, yang diatur terutama oleh tujuan kesadarannya yang berakar di masa kini dan masa yang akan datang, bukan di masa lalu. Nah, di kepribadian individu menurut Allport itu ada dynamic organization, ada psychophysical system, dan determin. Adapun struktur kepribadian Allport itu ada 3 macam, yaitu sifat, terus ada trait umum dan trait individual. Nah, Allport secara cermat membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, tipe yang dalam kehidupan sehari-hari dianggap sinonim. Tipe dianggap sebagai superordinasi dari 3 konsep, yaitu sifat atau trait, kebiasaan atau habit, sikap atau attitude, dan 4 tipe. Trait dan konsisten pribadi yaitu trait dimiliki seorang melalui kerjasama antara aspek-aspek keturunan dengan aspek lingkungan belajar. Ketika suatu trait sudah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka trait itu akan menjadi penentu model respon terhadap stimulus yang mirip. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimilikinya. Kemudian ada proporium, yaitu adalah sesuatu yang mengenai kita segera sadar, sesuatu yang kita pikirkan sebagai bagian yang hangat, sentral, dan privat dari kehidupan kita, sehingga menjadi inti dari kehidupan. Kemudian ada kepribadian menurut Hans Eysenck, adalah seorang psikolog terkenal yang memakai pendekatan behaviorisme dalam melibatkan kepribadian manusia. Dalam melihat kepribadian manusia. Teori itu sebagian besar didasarkan pada
fisiologi dan genetika. Meskipun dia seorang behavioris, namun beliau melihat perbedaan kepribadian lebih disebabkan oleh faktor keturunan atau genetika. Metode yang dipakai beliau adalah teknik statistik yang disebut analisis faktor. Caranya adalah responden diberikan daftar berisi sifat-sifat manusia seperti itu untuk mereka pilih sesuai kepribadian mereka. Diurut yang paling tinggi dan paling mencakup ke paling rendah dan paling umum, serta isinya masing-masing adalah sebagai berikut. Satu tipe, yaitu organisasi di dalam individu yang lebih umum, yang lebih mencakup lagi. Yang kedua ada trait, yaitu sementara habitual response yang paling berhubungan satu sama lain yang cenderung ada pada individu tertentu. Kemudian ada habitual response, mempunyai corak yang lebih umum daripada specific response, yaitu respon-respon yang berulang-ulang terjadi jika individu menghadapi kondisi atau situasi yang sejenis. Dan terakhir ada specific response, tindakan atau respon yang terjadi pada suatu keadaan atau keadaan tertentu, jadi khusus sekali. Menurut beliau, orang dengan tipe kepribadian ekstrovert memiliki kendali diri yang kuat ketika menghadapi rangsangan traumatik seperti kecelakaan. Otak ekstrovert akan menahan diri, artinya dia tidak akan mengacuhkan trauma yang dialami dan karenanya tidak akan terlalu teringat dengan apa yang telah terjadi. Sebaliknya, individu dengan tipe kepribadian introvert. Mungkin sekian paparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan ada yang lainnya, kekurangan yang lainnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.